Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernahkah kamu diberitahu bahwa penyembuhan hanya bisa dimulai jika kamu memaafkan? Bahwa jika kamu masih terluka, masih mengingat, masih merasa sakit, maka mungkin imanmu dianggap lemah. Gagasan ini diulang begitu sering, hingga banyak orang mulai percaya bahwa merasakan luka adalah sebuah kesalahan spiritual. Di banyak ruang spiritual hari ini, pemaafan digambarkan sebagai obat instan, sebuah keputusan cepat, sebuah kalimat yang harus diucapkan tanpa memedulikan apa yang masih tertinggal di dalam hati. Namun Islam tidak mengajarkan penyangkalan emosi. Allah yang menciptakan hati manusia, dan Dia lebih mengetahui luka-lukanya daripada siapapun yang berkata, "Sudahlah, ikhlaskan saja." Al-Quran tidak pernah memerintahkan seorang mukmin untuk berbohong tentang rasa sakitnya. Bahkan Allah secara langsung mengakui penderitaan emosional ketika Dia berfirman, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan." Al-Balad verse 4. Kesusahan itu bukan hanya fisik. Ia adalah duka, pengkhianatan, kezaliman, kehilangan, trauma yang tetap tinggal meski peristiwanya telah lama berlalu. Disinilah ilusi pengampunan instan menjadi berbahaya. Ketika seseorang dipaksa memaafkan sebelum hatinya siap, yang terjadi bukan penyembuhan, melainkan penekanan luka. Kata-kata mungkin terucap, tetapi luka tetap terbuka. Lebih dari itu, pemaafan yang dipaksakan bisa terasa seperti membela kezaliman, meremehkan ketidakadilan, atau membungkam suara korban. Islam tidak pernah menuntut orang yang terzolimi untuk menghapus lukanya demi kenyamanan orang lain. Allah menegaskan dengan jelas, dan Allah tidak menyukai kezaliman. Ali Imran verse 57. Karena itu, ketika pemaafan diajarkan tanpa hikmah, tanpa waktu yang tepat, tanpa keadilan, ia justru bisa menjadi bentuk luka yang baru. Inilah sebabnya penyembuhan dalam Islam tidak dimulai dengan perintah, "Maafkan saja." Islam menawarkan sesuatu yang lebih dalam, lebih penuh rahmat, dan lebih jujur terhadap hati yang terluka. Sebelum pemaafan ada sabar. Sebelum ketenangan ada tawakul. Dan memahami dua prinsip ini akan mengubah seluruh cara kita memahami penyembuhan dalam Islam. Ketika Islam berbicara tentang penyembuhan, ia tidak dimulai dengan tuntutan agar rasa sakit itu langsung hilang. Sebaliknya, Islam memperkenalkan dua prinsip yang menopang hati yang terluka tanpa menyangkal kenyataannya. Dua prinsip itu adalah sabar dan tawakul. Sabar sering diterjemahkan sebagai kesabaran, namun terjemahan ini belum sepenuhnya menggambarkan maknanya. Sabar bukanlah menunggu dengan pasif, bukan pula diam terhadap kezaliman, dan bukan berpura-pura bahwa luka sudah tidak ada. Dalam Al-Quran, sabar adalah kekuatan yang terkendali, keteguhan tanpa runtuh secara spiritual, dan tetap berpaut kepada Allah meskipun badai belum berlalu. Allah berfirman, "Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat." Al-Baqarah verse 45. Perhatikan bahwa Allah tidak berfirman, "Mohonlah pertolongan dengan melupakan," atau dengan memaksa diri untuk memaafkan.
Yang Allah perintahkan adalah sabar dan sholat. Sabar memberi ruang bagi seorang mukmin untuk mengakui lukanya tanpa membiarkan luka itu menentukan seluruh jati dirinya. Ia memberi izin kepada hati untuk sembuh sesuai waktunya, tanpa terputus dari Allah. Lalu datanglah tawakul. Tawakul bukan berarti menyerah tanpa usaha, bukan pula tenggelam dalam keputusasaan, dan bukan pelarian spiritual dari kenyataan. Tawakul adalah keputusan sadar untuk menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah kita melakukan segala yang mampu kita lakukan. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya." At-Talaq, verse 3. Bagi hati yang terluka, ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Ia tidak menjanjikan kelegaan seketika, namun ia menjanjikan kecukupan. Bahwa meskipun penutupan luka tidak pernah datang, meskipun permintaan maaf tak pernah diucapkan, meskipun keadilan di dunia terasa tidak sempurna, Allah tetap cukup. Inilah sebabnya penyembuhan dalam Islam tidak bergantung sepenuhnya pada rekonsiliasi. Islam mengakui satu kenyataan yang menyakitkan. Terkadang rekonsiliasi tidak aman, terkadang tidak mungkin, dan terkadang memang tidak bijak. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak meninggalkan hambanya. Sebaliknya, Islam mengarahkan hati menjauh dari pencarian pengakuan manusia, menjauh dari mengulang luka yang sama, dan mengajak untuk mempercayakan beban itu kepada Allah ketika hati tak lagi sanggup menanggungnya sendiri. Sabar membuat hati tetap berdiri. Tawakul memberinya tempat untuk beristirahat. Bersama, keduanya membentuk jalan penyembuhan yang tidak menuntut pemaafan yang dipaksakan, namun mengantar pada ketenangan batin yang sejati. Memahami sabar dan tawakul secara teori hanyalah permulaan. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, bagaimana kedua prinsip ini hidup di dalam hati yang terluka? Islam tidak pernah memisahkan spiritualitas dari kenyataan hidup. Karena itu, sabar tidak diukur dari seberapa sedikit kamu merasakan sakit, melainkan dari bagaimana sikapmu saat rasa sakit itu masih ada. Langkah pertama dari sabar adalah mengizinkan dirimu mengakui luka itu tanpa rasa malu dan tanpa penyangkalan. Rasulullah SAW tidak pernah meremehkan kesedihan. Beliau tidak pernah memaksa seseorang untuk segera kuat. Ketika putra beliau Ibrahim wafat, air mata beliau mengalir, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya mata ini menangis, dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami." Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini mengajarkan pelajaran penting. Sabar bukan berarti tidak merasakan emosi. Sabar adalah kejujuran terhadap perasaan yang tetap terikat pada ketaatan kepada Allah. Secara praktis, sabar dimulai saat kamu berhenti bertanya, "Mengapa aku masih terluka?" dan mulai bertanya, "Bagaimana aku membawa luka ini tanpa menjauhkanku dari Allah?" Disinilah tawakul mulai bekerja. Tawakul dipraktikkan saat kamu melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hal-hal yang memang tidak Allah titipkan ke dalam genggamanmu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang meminta maaf. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu.
kamu tidak bisa menjamin keadilan akan terwujud sepenuhnya di dunia ini. Namun kamu bisa memilih kemana hatimu kembali saat rasa sakit itu datang lagi. Secara nyata, tawakul tampak seperti ini. Kamu mengambil sebab, menetapkan batasan, mencari pertolongan, menjaga kesehatan jiwamu. Lalu dengan sadar, menyerahkan hasil emosionalnya kepada Allah melalui doa, zikir, dan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keseimbangan ini dengan sangat jelas ketika beliau bersabda, "Ikatlah untamu, lalu bertawakallah kepada Allah." Tirmidzi. Bagi hati yang terluka, maknanya adalah lakukan apa yang mampu kamu lakukan. Lalu berhentilah menguras dirimu untuk mengendalikan apa yang bukan menjadi bebanmu. Sabar menjaga hatimu tetap tegak. Tawakul membebaskannya dari tenggelam dalam luka. Bersama-sama, keduanya mengubah penderitaan dari sesuatu yang meremukkan jiwa menjadi sesuatu yang memurnikannya. Salah satu perubahan paling mendalam yang Islam tawarkan kepada hati yang terluka adalah perubahan cara memandang. Rasa sakit tidak lagi dipandang hanya sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai sesuatu yang dapat mengubah dan membentuk. Dalam Islam, penderitaan tidak pernah sia-sia. Allah mengingatkan kita, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami telah beriman," sementara mereka belum diuji? Al-Ankabut verse 2. Ayat ini mengubah cara kita memahami ujian. Ujian bukan tanda ditinggalkan, ia adalah tanda perhatian Allah. Allah sedang membentuk seorang mukmin, memurnikan niatnya, menguatkan ketergantungannya, dan memperdalam kesadaran spiritualnya. Melalui sabar, seorang mukmin belajar bertahan. Melalui tawakul, ia belajar berserah. Keduanya melahirkan ketangguhan, bukan mengeraskan hati, tetapi meluaskannya. Al-Quran menggambarkan pertumbuhan ini dengan indah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah verse 6. Perhatikan redaksi ayat tersebut. Allah tidak berfirman setelah kesulitan. Allah berfirman bersama kesulitan. Artinya, kemudahan sedang disertakan di dalam rasa sakit itu sendiri, meskipun hati belum mampu melihatnya. Pemahaman ini mengangkat seorang mukmin keluar dari posisi korban. Engkau tidak ditentukan oleh apa yang menimpamu. Engkau ditentukan oleh bagaimana Allah membentukmu melalui ujian itu. Ketika ujian dihadapi dengan sabar, ia menguatkan jiwa. Ketika ujian dihadapi dengan tawakul, ia melembutkan hati tanpa menghancurkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh keadaannya adalah kebaikan baginya." Ini bukan berarti rasa sakit menghilang. Ini berarti rasa sakit itu tidak lagi sia-sia. Setiap air mata menjadi bermakna. Setiap perjuangan menjadi bernilai. Setiap luka menjadi pintu menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Penyembuhan dalam Islam bukanlah satu momen singkat. Ia adalah latihan yang dijalani setiap hari. Ketenangan batin tidak datang ketika masa lalu tiba-tiba berubah, tetapi ketika hati belajar kemana ia harus kembali setiap hari.
Langkah pertama di jalan ini adalah niat. Engkau dengan sadar memutuskan bahwa proses penyembuhanmu akan berlabuh pada Allah, bukan pada tindakan manusia, bukan pada hasil yang tak bisa kau kendalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, setiap usaha bersabar, setiap batasan yang kau tetapkan, setiap air mata yang kau tumpahkan dalam doa, bernilai ibadah. Langkah kedua adalah membangun rutinitas spiritual yang menenangkan dan menstabilkan hati. Salat bukan sekedar kewajiban, ia adalah penenang jiwa. Allah berfirman, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Qul suratu Al-Ankabut 45. Namun, ia juga mencegah keputusasaan. Zikir menenangkan pikiran yang gelisah. Tilawah Al-Quran menata ulang jiwa. Doa memberi ruang bagi hati yang terluka untuk bersuara. Langkah ketiga adalah belajar kapan harus melepaskan. Ketenangan semakin dalam ketika engkau berhenti membuka kembali luka yang sebenarnya sedang Allah sembuhkan. Ini bukan berarti melupakan. Ini berarti mempercayai bahwa Allah mengingat segalanya dengan sempurna. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu tidak pernah lupa." Qul suratu 64. Engkau tidak harus memikul setiap ketidakadilan sendirian. Apa yang diambil darimu dengan zolim telah terjaga di sisi Allah. Ketika semua ini menjadi bagian dari hidupmu, ketenangan tidak lagi bergantung pada apa yang orang lain lakukan atau katakan. Ia bergantung pada hati yang tahu di mana tempat aman sejatinya. Penyembuhan dalam tradisi Islam tidak pernah dimaksudkan untuk menghapus kisah hidupmu. Ia dimaksudkan untuk memuliakannya. Apa yang melukaimu tidak menentukan nilai dirimu. Yang membentukmu adalah bagaimana engkau melangkah ke depan dengan Allah tetap berada di dalam hatimu. Ada luka yang sembuh dengan cepat, ada pula yang tetap terasa selama bertahun-tahun. Islam tidak mempermalukan kedua perjalanan itu. Allah melihat setiap usaha untuk tetap tegak. Setiap kali engkau memilih iman daripada kepahitan, setiap kali engkau kembali kepadanya, alih-alih tenggelam dalam keputusasaan. Al-Quran mengingatkan kita, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah verse 286. Ayat ini bukan penyangkalan atas rasa sakit. Ia adalah jaminan tentang kemampuan. Bahwa kekuatan yang engkau butuhkan sebenarnya telah ada di dalam dirimu, karena Allah lah yang menanamkannya. Jika memaafkan terasa memungkinkan, biarlah ia lahir dengan tulus, tanpa paksaan. Jika memaafkan masih terasa jauh, biarlah sabar yang menguatkanmu. Dan jika jalan terasa belum jelas, biarlah tawakul menuntunmu langkah demi langkah. Penyembuhanmu tidak harus terlihat seperti milik orang lain. Ia hanya perlu menjagamu tetap terhubung dengan Allah. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak ditemukan dengan melupakan masa lalu, melainkan dengan mempercayai bahwa Allah masih menuliskan masa depanmu. Ya Allah,
Engkau mengetahui luka yang tak mampu kami ungkapkan dengan kata-kata. Engkau melihat rasa sakit yang kami simpan dalam diam, dan kekuatan yang kini terasa hilang. Ya Allah, sembuhkanlah hati kami dengan cara yang hanya Engkau mampu. Gantikan berat di dada kami dengan ketenangan, kebingungan kami dengan kejelasan, dan ketakutan kami dengan kepercayaan kepadamu. Ya Rob, anugerahkan kepada kami sabar yang meneguhkan jiwa kami, dan tawakul yang membebaskan hati kami dari beban yang bukan seharusnya kami pikul. Jika memaafkan itu baik bagi kami, lembutkanlah hati kami untuk melakukannya. Dan jika menjaga jarak lebih baik untuk proses penyembuhan kami, lindungilah kami tanpa rasa bersalah dan tanpa penyesalan. Ya Allah, jangan Engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri, walau hanya sekejap mata. Tuliskanlah untuk kami ketenangan yang berakar pada iman, dan kekuatan yang semakin mendekatkan kami kepadamu. Jadikanlah rasa sakit kami sebagai sarana penyucian, kesabaran kami sebagai sumber pahala, dan kepercayaan kami kepadamu sebagai jalan menuju cahaya. Engkaulah penyembuh hati yang maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Kami titipkan jiwa kami dalam penjagaan-Mu. Kami serahkan masa depan kami ke dalam genggaman-Mu. Terimalah dari kami dan anugerahkanlah kami ketenangan. Amin.